Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Al-Jumu'ah ayat 8 Allah berfirman, Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, dia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. Bahwa Allah telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu nanti dikembalikan. Hati di situ ditegaskan oleh Allah bahwa mati itu pasti akan menjumpai setiap manusia, setiap yang bernyawa. Dan Allah mencoba menguji manusia di dunia itu dengan memberikan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah akan melihat mereka menggunakan kekayaannya, menggunakan bencana atau musibah atau ujian, bisa sabar apa enggak, menggunakan kekayaannya bisa untuk infak sodako, untuk fisabilillah apa enggak, dan nanti mereka akan kembali kepada Allah. Di hadis riwayat Muslim, Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzon. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka, husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Jadi husnudzon billah itu sangat penting, mutlak. Bahkan sebelum manusia meninggal dunia itu tetap kita harus husnudzon billah kepada Allah. Apapun cobaan, ujian yang diberikan kepada kita, kita husnudzon, berprasangka baik bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa kita, karena kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua, di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza wudi'at al-jinazatu fahtamalahar rijalu ala a'naqihim fa in kana sholihatan qalat qaddamuni wa in kanat ghairu sholihatin qalat ya wailaha aina yuhibuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'ahal insan lasaiqa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para pemandu di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut seorang yang soleh, orang iman yang soleh, maka dia akan berkata, cepatlah kalian membawa aku. Dan jika ia maksudnya cepat-cepat agar dikubur, cepat-cepat agar dibawa ke kuburan. Dan jika dia bukan orang yang soleh, orang yang jenazahnya tadi, maka dia akan berkata, celaka, kemana mereka akan membawa? Suara jenazah itu didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia, dan seandainya ada manusia yang mendengarnya, tentu dia akan jatuh pingsan, takut. Jadi itulah orang iman. Tetap kalau dia itu orang iman yang banyak beramal soleh, dia ingin cepat-cepat dikubur secepat-cepatnya, agar apa? Mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kenikmatan di dalam alam kubur. Sebaliknya bagi orang yang tidak beramal soleh, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, maka dia ingin agar semakin lama tidak dikubur, agar dia tidak menjumpai malaikat di alam kubur, karena jeleknya amal perbuatannya selama di dunia. Hadis yang ketiga, yaitu hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu
fayarji usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayat diiringi 3 hal, yang 2 akan kembali sedang yang 1 terus menyertainya. Dia diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali sedang amalnya akan tetap ikut bersamanya. Oleh karena itu ya di alam kubur itu yang bisa mendampingi dia ya amal solehnya, amal baiknya, amal ibadahnya. Di alam kubur itu sangat gelap dan tidak ada siapa-siapa. Tentunya membuat hati ya takut, ya ketakutan, ya sedih, ya gundah. Karena saat itulah datang malaikat yang akan menanyai. Kalau dia beramal soleh yang banyak, ya tentunya dia akan dijaga oleh amal solehnya, akan selamat dari segala interogasi para malaikat di alam kubur. Lalu sebaliknya, kalau dia justru nggak mempunyai amal soleh yang banyak, amal solehnya malah sedikit, atau justru amal buruknya yang lebih banyak, maka dia akan mendapatkan masalah di alam kubur karena dia tidak ada yang menjaganya. Amal solehnya tidak cukup untuk menjaga dia dari interogasi para malaikat di alam kubur. Kemudian hadis yang keempat, yaitu hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzati yaknil mauta. Perbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang memutuskan kenikmatan, yaitu maut. Maksudnya Rasulullah memerintahkan kepada kita orang iman agar kita banyak-banyak mengingat yang disebut dengan maut atau kematian. Karena kematian itu adalah pemutus semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Kemudian hadis yang kelima, hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat suatu garis persegi 4 dan menggaris tengah di persegi 4 tersebut, dan satu garis di luar garis segi 4 tersebut, serta membuat beberapa garis kecil pada sisi garis tengah dari tengah garis tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang telah mengitarinya atau yang mengelilinginya, dan yang di luar ini adalah cita-citanya. Sementara garis-garis kecil ini adalah rintangan-rintangannya. Jika dia berbuat salah, maka dia akan terkena garis ini. Jika berbuat salah lagi, maka garis ini akan mengenainya. Jadi di situ intinya Rasulullah menceritakan bahwa manusia itu ada ajal dan ada cita-citanya, ada juga rintangan-rintangannya, dan jika dia berbuat dosa maka dia akan terkena garis ini dan seterusnya. Maksudnya menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu punya cita-cita yang panjang, bahkan lebih panjang dari umurnya manusia, dan juga ada rintangan-rintangan yang harus dilalui, godaan-godaan yang harus dilalui. Kemudian hadis yang keenam, hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma bainas sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalika. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali mereka yang melebihi usia tersebut. Jadi usia manusia itu kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun, jarang yang lebih. Ya kalau kita ya ini untuk mengintrospeksi diri kita sudah berumur berapa. Kalau kita sudah umurnya 60, ya kita harus lebih banyak lagi, lebih banyak berzikir kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, semakin meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita, sehingga kita semakin memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat, semakin rajin beribadah, semakin rajin membaca Al-Qur'annya, semakin rajin berzikir kepada Allah, semakin rajin beristighfar kepada Allah, semakin rajin bangun malam, qiyamul lail, sholat tahajud, berdoa malam, semakin rajin melakukan ibadah-ibadah lainnya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.